Sebut saja namaku Anton, 19 tahun, aku seorang mahasiswa di salah satu PTN Kota A. Saat ini, aku baru tahun pertama kuliah. Aku akan menceritakan pengalamanku, memang ini bukanlah yang pertama kalinya aku alami, tapi masih asik untuk diceritakan. Aku teringat pengalamanku dengan Bude yang cantik dan penuh pengalaman. Sebut saja namanya Bude Siska. Kejadian ini terjadi kira-kira 1 bulan yang lalu. Ketika itu saat liburan semester, aku memutuskan untuk pergi liburan ke kota, di mana budeku itu tinggal. Memang kepergianku itu sudah lama aku rencanakan, karena sejak dulu, aku selalu dimanjakan olehnya, sampai-sampai aku menganggapnya benar-benar seperti ibuku sendiri. Baiklah, aku akan menceritakan sedikit tentang budeku ini. Dia berumur lebih kurang 42 tahun, wajahnya lumayan cantik. Tingginya kira-kira 167 cm, rambutnya ikal sebahu lebih sedikit. Menurutku budeku itu cukup mempunyai daya pikat yang tinggi di usianya yang sudah melebihi 40 tahun ini. Dan mengenai suaminya, dia bekerja di sebuah perusahaan yang cukup terkenal dan hanya akan pulang 3 hari dalam sebulan. Aku sampai di kota itu hari Senin jam 4 sore. Karena aku memang sengaja berangkat dengan perkiraanku sampai di kota itu sore hari, karena aku akan bisa langsung istirahat di malam harinya. Malamnya, karena beneran capek di perjalanan, aku langsung tertidur sampai pagi harinya. Aku terbangun kira-kira jam 9 pagi, aku langsung pergi mandi. Sehabis mandi, aku berencana mau sarapan di lantai bawah, karena memang rumah budeku ini cukup besar dan berlantai 2. Aku sampai di bawah dan melihat budeku lagi di dapur. Sepertinya budeku sedang bersih-bersih. Aku melihat meja makan yang terbuat dari marmer itu masih kosong, tidak ada hidangan apa-apa di situ. Tiba-tiba budeku datang. "Sudah bangun sayang?" tanyanya. "Udah bude, udah mandi lagi, ini kan udah wangi," ucapku, sambil mengangkat tanganku untuk memberikan kode kalau beneran sudah wangi. "Belum sarapan ya?" tanyanya. "Iya belum bude, tolong siapin bude, Anton kan lapar," balasku dengan manja. "Ya udah, kamu duduk saja dulu di situ, ntar bude sediain yang spesial buat Anton deh," ujarnya sambil melangkah ke dalam kamarnya. Tak lama kemudian, bude keluar lagi dari kamarnya itu. Aku hanya menatapnya dengan bengong. "Tunggu ya sayang," ucapnya. "Yup budeku sayang," balasku. "Sekarang kamu tutup mata, biar bude sediain hidangan yang spesial buat kamu sayang. Sarapan yang paling spesial pokoknya," ucapnya. Mendengar perintahnya itu, tanpa banyak bertanya aku langsung saja menutup mata dan menunggu dengan penuh rasa penasaran, seperti apakah sarapan spesial buatku itu. "Udah belum bude?" aku bertanya dengan sangat penasaran. "Tunggu sebentar," sahutnya. Aku merasa kalau suaranya itu dekat sekali. Kalau tidak salah di meja makan itu. Tiba-tiba saja budeku meraih kepalaku. Sedetik kemudian, aku sepertinya menghirup sesuatu yang harum. Dan keharuman itu sangatlah kukenal. Belum selesai aku melamun, budeku berkata sambil berusaha semakin mendekatkan kepalaku ke sumber aroma yang cukup wangi itu. "Udah kamu sekarang buka mata sayang dan cicipi sarapan spesialmu itu," ucapnya. Ketika aku membuka kedua mataku, spontan saja aku terpana dan kaget saat melihat hidangan spesial dari budeku itu. Karena ternyata saat itu, budeku sedang duduk di atas meja yang terbuat dari batu itu. Pagi itu jantungku berdegup tak karuan saat melihat suguhan yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. "Inilah sarapan spesial untukmu say," ucapnya seraya mengedipkan sebelah matanya. Tanpa pikir panjang lagi, aku yang selama ini memang pernah melakukan hal yang semacam itu pada seorang wanita, langsung saja berusaha membuat budeku merasa senang dengan caraku mencicipi hidangan spesialnya itu. Akibatnya budeku pun langsung memuji kehebatan caraku itu. "Pintar juga ternyata kamu sayang," ucapnya. Aku tidak menjawabnya, aku terus melanjutkan pekerjaanku itu dengan sesekali menatapnya, yang tampak begitu bahagia dengan apa yang aku kerjakan itu. Kira-kira 13 menit aku mengerjakan itu, aku pun menyudahinya, seraya berdiri. Budeku menatapku dengan pandangan yang penuh pengharapan. Setelah beberapa saat aku berdiri, kemudian aku berusaha mempersembahkan hidangan spesial yang akan aku berikan khusus untuknya.
Budeku hanya memandangku dengan serius. Dan selanjutnya, budeku terlihat begitu terpana dan tak berkedip melihat apa yang aku suguhkan itu. Selanjutnya aku mendapatkan kode dari budeku kalau aku dipersilahkan untuk melanjutkannya. Tanpa membuang waktu lagi, aku pun langsung melaksanakannya. Pagi itu dikala rumah benar-benar sepi, aku dengan budeku saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan secara bersama-sama dan sempurna. Budeku sepertinya merasa kalau hidangan yang aku berikan itu benar-benar cocok, sehingga dia sangat bersemangat dalam menyambutnya. Begitupun aku. Tiba-tiba saja aku mendapatkan suatu gejala yang sangat aku hafal. Kalau itu merupakan tanda kalau budeku akan segera sampai, dengan segera aku pun mempercepatnya. Tiba-tiba budeku bersuara, "Bude dapat nih sayang." Sedetik kemudian aku pun mendekati detik-detik yang sangat menyenangkan itu. "Aku juga bude," ucapku. 10 menit kemudian, budeku pun bangkit. Kemudian aku berkata, "Menyenangkan sekali sarapan pagi kali ini bude." "Mau nambah?" sahutnya seraya mengedipkan mata. "Tentulah, siapa takut," ujarku. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 11.30 siang. Kemudian setelah istirahat sejenak, aku pun mengulangnya lagi dengan budeku beberapa kali lagi. Kemudian aku serta Rini yang sudah pulang dan budeku makan siang bersama. Sewaktu makan siang itu, aku selalu memandangi budeku, seolah aku tidak percaya kalau aku telah melakukan itu dengannya. Siang itu, ternyata Rini harus pergi praktek selama seminggu. "Ma, Rini akan pergi praktek lapangan, kira-kira seminggu, izin Rini pada mamanya." "Ya nggak apa-apa sayang, kan itu keharusan. Itu kan untuk nilai rapot juga," sahut budeku atas izin Rini itu. "Oh iya Mas Anton, Mas jangan balik dulu ya, tunggu aku balik dari praktek, baru Mas balik. Kasihan mamaku sendirian di rumah, papa kan baru balik 10 hari lagi." Pintar Rini padaku setengah memohon, karena dia memang sayang banget pada mamanya itu, dan takut terjadi apa-apa pada mamanya jika ditinggal sendirian di rumah. "Ya tentu Rini, jangan khawatir, kan ada Mas Anton," sahutku seraya tersenyum pada budeku dengan penuh arti. Jam 3 sore, Rini pun berangkat dengan sepeda motornya dan akan kembali seminggu kemudian. Tibalah malam harinya. "Bude, apa menu makan malam kita?" tanyaku sambil tersenyum penuh arti. Budeku yang mendengar pertanyaanku itu pun segera membuka menu yang sangat spesial untukku. Malam itu aku dengan budeku melakukannya tanpa mengenal kata bosan ataupun capek. Sejak saat itu, hampir setiap waktu, hingga Rini pulang dari prakteknya, aku melakukannya terus-menerus dengan Bude Siska. Baik itu di tempat tidur, di kamar mandi, di dapur, di garasi, dan kadang sampai di gudang. Akan tetapi yang paling mengasihkan bagiku adalah ketika di atas meja makan itu. Seminggu kemudian, setelah Rini pulang dari prakteknya, aku pun dengan berat hati harus balik ke kota di mana aku harus kuliah. Sekitar 2 bulan kemudian, aku mendengar kabar kalau budeku telah hakimi. Dan menurutnya, itu pastilah hasil karyaku. Akan tetapi, untungnya sewaktu aku balik ke kota di mana aku kuliah, 2 hari kemudian, suami Bude Siska itu pulang. Sehingga suaminya itu tidak curiga atas kedemikiannya itu. Demikianlah kisah indah dan romantisku dengan Bude Siska. Sekian dan terima kasih.